Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita akan sama-sama belajar dari pelajaran 5 dan 6 yang mengambil judul Bekerja sama dan bersatu untuk bersaksi. Kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membukanya. Kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat satu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku akan membaptiskannya, kecuali mereka tidak tahu, entahlah apalagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelas remaja, dewasa, dan senior, kita akan belajar dari bersatu dan bekerja sama dalam bersaksi. Bersaksi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen. Siap atau tidak siap, hidup kita harus menjadi saksi terang. Dan kita harus menjadi garam di tengah-tengah kegelapan dunia, begitu kan salah satu lagu yang sering kita dengar. Tetapi kita harus sadari bahwa untuk bersaksi kita perlu bersatu dan bekerja sama. Kita tidak bisa bersendiri, kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan orang lain, kita juga perlu memerlukan diri kita sendiri. Di pelajaran yang kelima, di situ ada satu kisah tentang Filipus yang datang ke Samaria. Filipus ini datang ke Samaria untuk mempertobatkan, untuk memberitakan Injil. Karena begitu besar antusiasnya orang Samaria, Filipus itu merasa kewalahan, sehingga dia memerlukan bantuan dari Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes datang ke sana membantu untuk pelayanan di sana. Ini artinya Filipus merasa bahwa pekerjaan Tuhan ini tentang menginjili, dia tidak bisa seorang diri. Dia memerlukan bantuan orang lain, dan akhirnya dia bekerja sama dengan Petrus dan Yohanes. Kalau dia menjadi orang yang sombong, dia tidak diubahkan, dia orang yang egois, dia tidak akan mau bekerja sama. Dia ingin memakai semuanya dengan kekuatannya sendiri, dan biar namanya sendiri yang istilahnya yang menjadi menonjol daripada yang lain. Tetapi seorang Filipus yang sudah dididik oleh Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa pekerjaan besar ini tidak bisa dia tanggung sendiri. Dan apa yang dia kerjakan bukan untuk puji hormat kemuliaannya saja, tapi untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa membacanya di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Bagaimana Filipus melayani di sana, dan Petrus dan Yohanes akhirnya bisa bersama-sama melayani di Samaria. Bahkan ada seorang ahli sihir bernama Simon yang akhirnya tertarik dengan kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya. Walaupun
Dia belum sungguh-sungguh bertobat, tetapi keinginan dia untuk belajar ada, dan ini menjadi satu tantangan bagi para rasul saat itu. Tetapi buah dari pertobatan orang Samaria ini sampai hari ini bisa kita lihat bagaimana di tanah Samaria banyak sekali orang-orang percaya. Di pelajaran 5 ringkasannya seperti itu. Sedangkan kita masuk di pelajaran 6 adalah tentang bersatu. Bersatu artinya meleburkan diri, mempersatukan visi dan misi, mau merendahkan hati untuk sama-sama bekerja sama melakukan satu pekerjaan besar. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih rendah, tapi sama-sama sejajar, sama-sama belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita belajar dari Petrus, Yohanes, dan Filipus tadi, bahwa mereka sama-sama mau bekerja sama, bersatu, tidak mau mengambil keuntungan diri sendiri, tidak mau menonjol diri sendiri, tetapi bersatu. Tetapi dari ayat yang kita baca di 1 Korintus tadi, Paulus berkata tentang perpecahan. Seperti yang kita bahas tadi, padahal Petrus, Yohanes, dan Filipus sudah memberi contoh kepada jemaat bahwa kalau mereka bersatu, pekerjaan besar itu akan terlaksanakan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi di jemaat Korintus ini terjadi perpecahan karena ada beberapa orang merasa bahwa saya kelompok Paulus, saya kelompok Apolos, saya kelompok Kefas, saya lebih unggul, kelompok ini tidak unggul. Itu yang terjadi perpecahan. Kalau terjadinya perpecahan, tidak akan ada namanya pemberitaan Injil. Padahal pemberitaan Injil harus dilakukan dalam persatuan dan kerjasama tim. Kalau sendiri-sendiri itu tidak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di sini Paulus dengan tegas berkata, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan untuk erat bersatu ini pasti harus ada kerendahan hati. Harus ada mau mendengar, harus ada mau melangkah, tidak merasa senior dan junior, semuanya berjalan bersama Tuhan. Terkadang ada orang yang merasa bahwa karena saya nih pelayanan bisa sampai saat ini, karena saya memulai jadi seperti ini, jadi semuanya serba egois, serba saya, dan saya. Tetapi tidak berpikiran bahwa kalau Tuhan yang menanam, kalau kita yang menanam, itu Tuhan yang menumbuhkan dan berkembangkan. Kalau kita lihat di ayat hafalan kita, ini ayat yang sangat baik. Dari 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, bahwa apapun yang kita lakukan dan akhirnya nanti berkembang, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberi perkembangan. Kalau kita menganggap bahwa semuanya itu berawal dari kita, berarti kita mendorong Tuhan dari tatanya dan kita menduduki tata Tuhan. Itu sangat tidak sopan dan sangat kurang ajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dijelaskan dan sudah diberikan contoh bagaimana Petrus, Yohanes, dan Filipus bekerja sama untuk mentobatkan Samaria. Di Korintus, Paulus mengingatkan lagi supaya kita erat bersatu. Sedang apa sih sekarang kita sedang proses apa sih dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga? Apakah kita saat ini sedang ada visi besar, ada pekerjaan besar, ada sesuatu yang besar yang ingin kita kerjakan? Kalau memang ada sesuatu yang besar sedang dikerjakan, satu hal yang Tuhan ingin adalah tidak ada perpecahan. Di Mazmur mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dalam kesatuan itu ada berkat, dalam kesatuan itu ada jalan keluar dan solusi, dalam kesatuan itu ada kemudahan. Makanya peribahasa mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama berat sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi
sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, kalau kita bekerja sama-sama, itu pasti akan lebih mudah dan lebih cepat berhasilnya. Begitu juga dengan pemberitaan Injil. Kehidupan kita masing-masing ada prosesnya. Baik ada kita di kerjaan di kantor, ibu rumah tangga, yang di sekolah, yang di pekerjaan di mana-mana, itu kita diberikan satu tugas untuk memberitakan Injil. Yang simpel adalah pekerjaan memberitakan Injil adalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu menjadi kitab terbuka. Atau seperti yang saya selalu bilang, bahwa papan reklame berjalan untuk memberitakan Injil adalah hidup kita ini. Saat kita tidak benar, saat kita hidup kita tidak berkenan, bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Jadi kita satu sama lain saling bekerja sama untuk memperlengkapi diri. Di gereja contohnya, kita ada persekutuan-persekutuan, kita ikuti. Kita tidak boleh menghindar dari persekutuan itu, supaya apa? Supaya kita lebih lagi diberikan pemahaman dan pandangan atau ilmu-ilmu, sehingga kita mulai punya satu pengetahuan yang benar tentang memberitakan Injil, atau pemberitahuan tentang yang benar tentang firman Tuhan. Seperti kemarin saat guru-guru sekolah minggu bertemu, kita sadari bahwa perkembangan teknologi itu begitu maju. Bagaimana seorang anak kecil mengatakan, kelas pratama bertanya pada gurunya, anak berumur 9-10 tahun bertanya, Taman Eden itu masih ada enggak? Ayo, Bapak Ibu, jawabannya gimana? Taman Eden itu masih ada enggak yang di Alkitab itu? Kami yang sudah belajar firman Tuhan dan kami meyakini bahwa Taman Eden itu sampai hari ini masih ada, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Taman Eden itu masih ada. Tetapi karena penjagaan Tuhan dan malaikat, manusia biasa tidak akan bisa melihat Taman Eden itu sendiri. Lalu ada pertanyaan lagi, itu Tuhan Yesus disalib berkata bahwa Eloi lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berteriak kepada Allah? Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, berarti surga itu kosong dong. Banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita bertemu dengan orang Kristen, kita mungkin bisa berkata dengan bahwa ini iman. Ini kita yakini bahwa Tuhan turun ke dunia sebagai manusia, bukan berarti surga itu kosong. Tuhan masih bisa mengontrol semua karena Dia Maha Kuasa, Dia maha mulia, semuanya bisa Dia kerjakan walaupun dalam bentuknya Dia manusia. Tetapi bagi orang yang belum percaya, ini menjadi tantangan. Bagaimana kita menjawab dengan benar? Bagaimana kita tidak menimbulkan perdebatan baru? Makanya kita perlu bekerja sama dan bersatu dalam bersaksi ini adalah untuk belajar, sama-sama belajar, sama-sama mempelajari firman Tuhan, supaya kelak saat kita mulai berjalan dalam kesaksian, kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat ini, kita bisa berkata-kata, kita bisa menjawab semua pertanyaan tentang Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu anak Allah? Bagaimana bisa menjawabnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dari itu kita tidak boleh menjauh dari persekutuan-persekutuan, tidak boleh menjauh dari ibadah, karena di dalam ibadah dan persekutuan dalam PA, itulah pendalaman Alkitab yang memperlengkapi kita untuk bersaksi. Makanya pelajaran 2, pelajaran kita, pelajaran 5 dan pelajaran 6 ini yang ditekankan adalah bersatu dan bekerja sama dalam bersaksi. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Walaupun beda berbeda gereja, berbeda sinode, berbeda dalam beribadah, ada yang Betel, ada yang Baptis, ada yang Betani, ada Isa Al-Masih, ada yang Kristen Protestan. Apapun gereja Anda saat ini perhatikan, yang saat ini memperhatikan tayangan ini, tapi kita perlu bersaksi satu hal, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bersatu ini artinya kita menyamakan visi dan misi, bahwa sebagai orang Kristen kita menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan namanya adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib.
Dari sini kalau kita sudah bersatu, kita akan sama-sama berjalan dalam kesaksian. Walaupun kita berbeda gereja, walaupun kita berbeda sinode gereja, tetapi kalau kita sama-sama meyakini satu hal yang penting ini, kita adalah teman dalam pelayanan, kita adalah tim dalam penginjilan, kita adalah kawan sekerja Tuhan dalam memberitakan Injil. Jadi jangan sampai perpecahan itu terjadi dalam tubuh orang Kristen itu sendiri. Karena kalau orang Kristen sendiri gontok-gontokan, adu argumen, adu keyakinan, adu eksegesa tafsir Alkitab dan segala macam, itu tidak akan menimbulkan kesatuan dan itu akan memperpecah umat Tuhan. Hari ini kita belajar memandang perbedaan itu bukan satu masalah yang besar. Kita memandang perbedaan sebagai satu variasi dalam kekristenan kita, tetapi itu yang akan membuat kita bersatu asal perbedaannya tidak jauh dari kebenaran Alkitab, tidak menyangkal kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjut lagi minggu depan untuk pelajaran selanjutnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dari kelas remaja, dewasa, dan senior memperoleh berkat yang dari Tuhan untuk sama-sama bersatu dan bekerja sama dalam bersaksi. Mari terus belajar, mari terus cari kebenaran firman Tuhan, perlengkapi diri dengan benar supaya kelak saat kita jalan dalam kehidupan kita mendapatkan satu tantangan, kita tetap kuat dan tidak ada namanya anak-anak Tuhan yang meninggalkan kebenaran hanya karena kebimbangan atau ketidaktahuan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami terus bisa menjadi saksi terang-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin.